Nah kalau ini perempuan yang mau modern seringkali tetap menggunakan nilai-nilai yang pernah dia dapat dari keluarganya. Tapi dia tetap melakukan ya. Ya ini apalagi pembangunan itu sering digunakan sebagai alat politik karena nilai-nilai kemanusiaan itu tidak nah ini adalah kalau ini membuat doa saya yang saya kirim ke Hamas dan Netanyahu agar berhenti membunuh perempuan dan anak di jalur Gaza. Jadi nggak akan dikirim secara ini. Oh iya ya, kalau di film sampai. Hati-hati ya, lihat belakang dikit ya. Nah ini tentang perempuan juga yang masih ya untuk keadilan dan ini mereka yang merasakan transaksi tapi dia ada di satu bidang yang mendukung dia terhadap hal yang dari aluminium foil, ini logam aluminium, ini aluminium foil yang dikeraskan, ini besi. Nasi, ini tahu aja. Makan sorry masuk penengah recordingnya. Kalau tidak di belakang maksudnya itu mahal. Ini besi. Jadi saya bikin ini penari Batak, ini new suling, ini penari modern, ini drama. Jadi ini tentang perayaan terhadap musik dan tari sebagai pengantar ekspresi. Iya, kayak ibu kan kalau bungkus makanan pakai aluminium foil. Nah, nanti saya coba ibu nanti saya agak gimana bikin perempuan. Nah ini adalah Ita ini korban 98. Ketika dia mau bersaksi diajak mobil di depan High Commission of Human Rights hearing di New York 2 hari sebelum pergi dia dikabarkan mati di rumahnya karena ada perampokan. Dan tidak pernah. Saya hidupkan dia. Saya berikan nyawa untuk bersaksi kepada kita. Karena dia nggak pernah bersaksi, tidak pernah jadi bersaksi. Dia tahu pasti tapi nggak ada. Nah ini mengapa kalau sulit anak kami dijual? Jadi kalau dari jauh ini kelihatan anaknya dililit dan nggak bisa kemana-mana. Saya pindahkan dia ke dalam badan ibunya yang merasakan bagaimana anaknya itu diperlakukan kepada ibunya.
yang menyemai supaya alam lingkungan kita semakin baik di masa depan. Effort untuk bisa melindungi seperti ini kan susah. Namanya Saya mau gini. berterima kasih sama Bu Mega yang datang ke pameran ini. Buat saya ini besar sekali artinya. Semangat saya semakin besar bahwa apa yang saya kerjakan ini mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan jangan takut berkarya. Kalian semua jurnalis dan kalian adalah ujung tombak perubahan. Jadi jangan takut bicara. Dari saya begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah datang. Saya ingin tambahkan aja, Dolo ini teman saya lama dan dia lupa yang senior yang menurut saya punya komitmen sosial yang sangat luar biasa buat Indonesia. Dulu Dolo bikin patung untuk Yam Thiam Hien Award, untuk Award Hak Asasi Manusia. Dan kedua, Dolo juga ikut ke Belanda waktu kita melakukan International People Tribunal untuk memperingatkan pemerintah bahwa kasus 1965 itu harus diselesaikan. Kenapa tahun itu Dolo pergi dan saya juga pergi? Karena itu sudah 50 tahun sejak tahun 1965. Jadi kita ingin mengingatkan kita semua bahwa hutang kita kepada sejarah, kepada bangsa ini, itu harus dibayar dengan menjelaskan kepada publik, kepada kita semua bahwa banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia ini pada waktu itu. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan Dolo membuat satu hal yang patung monumen yang luar biasa di luar. Jadi ini mengingatkan kita pada masa lalu. Kita tidak boleh lupa. Saya ingin mengutip Milan Kundera. Ini novelis dari Cekoslowakia yang hidup di Prancis sampai dia meninggal. Dia mengatakan begini. The struggle against the power is a struggle of memories against forgetting. Jadi maksudnya kita tidak boleh lupa pada masa lalu kita, pada sejarah masa lalu kita kelam yang gelap yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dan apa yang ditulis, apa yang dibuat oleh Dolo ini mengingatkan kita semua akan sejarah. Dan mudah-mudahan ini akan bisa dibawa ke tempat lain. Tadi Pak Hasto mengatakan akan dibawa ke Jogja. Saya berharap bisa dibawa juga ke Surabaya, ke Bali, dan tempat-tempat lain. Mudah-mudahan anak-anak muda kita bisa tahu sejarah dari monumen-monumen yang dibangun dan dibuat oleh Dolo. Mungkin itu aja untuk saya tambah. Audio Yan. Orang adalah saya haji dari Audio Yan. sebenarnya Audio deketin lagi. jadi sebenarnya saya Terus. Mbak Nini. Ya itu dari Pak penyanyi terkenal Situr Situmorang. Jadi saya dengan beliau sangat dekat, bukan hanya dari Kurang nempel ya? masalah apa ya, seni, lalu puisi dan lain sebagainya. Jadi beliau bilang ini ponakannya. Jadi waktu itu kamu mesti kenal Mega sama ponakan saya. Dia adalah wanita yang membuat patung perunggu. Audio kurang Sama naik. namanya ini Om, sepanggilnya Om. Itu Dolorosa. Terus saya tahu lah. Makanya tadi saya nanya, kenapa sekarang tidak pakai perunggu lagi? Terus bilangnya perunggu udah mahal. Makanya pakai apa? Logam aluminium. Ya dan lain sebagainya. Dan dari dulu memang saya mengagumi karena tidak tahu, saya kan pernah bilang juga rasanya di sini ketika ada pameran Butet, kebetulan ya saya, keluarga saya mungkin terkenalnya hanya urusan politik, padahal tidak. Kami dari keluarga seniman, bapak ibu saya itu sangat mengapresiasi seniman budaya ya, bukan seniman saja tentu. Bung Karno itu sering mengumpulkan para pelukis, para pematung.
Jadi paling tidak saya juga bisa sampai mengetahui mengapa saya tanya kenapa tidak pakai perunggu lagi, karena saya tahu sekali bahwa itu sebuah hal yang dari sisi teknis itu tidak mudah. Bayangkan perunggu ya kan apa ya, satu metal Ya. kan yang Cair. tidak apa ya, tidak gampang kan, harus dicairkan dulu, belum Ya. lagi bagaimana cara mengekspresikannya apa yang dikehendaki oleh si Penciptanya. ininya, si pembuatnya. Jadi memang betul tadi yang dikatakan bahwa Bung Karno itu pembuat ini di mana? Ini kan di dekat sini. Patung. Yang patung itu pembebasan Pembebasan Irian Irian Barat. Barat. Terus yang ini selamat datang. Selamat datang dan yang Dirgantara. keliling HI. Sebetulnya ada satu lagi di Kuitang, dekat Kuitang itu patung petani. Patung Makani. Nah itu, jadi memang itu kalau dilihat, makanya adik-adik ini jangan kering dengan budaya dan seni. Modern boleh, tapi kalian mending tahu kamu ada yang nari apa enggak? Ada yang nari apa enggak? Nari, tuh kan? Saya bisa nari. Belum lagi kamu bisa main gamelan apa tidak? Udah jawab. Ini lintas komunikasi, jangan saya ditanya terus. Saya nanya boleh dong. Ayo, siapa yang bisa ini nari? Gamelan ada? Nggak ada kan? Makanya jangan mikir kalau modern tuh hebat, no. Bisa merusak. Jadi mesti menyeimbangi. Dan saya sangat tahu sekali bahwa modernisasi kalau juga tidak dilakukan dengan sebuah hati nurani, itu bisa menjadi daya rusak yang hebat. Apa coba, kalau dulu kenapa semangat saja bisa membawa orang itu untuk merdeka dengan senjatanya bambu runcing. Kalian kayak gini kan seneng toh. Coba kalau dulu umpamanya suruh ikut, ada loh laskar wanita, nggak tahu saya ada turunannya apa tidak, perang perempuan itu sampai di Surabaya terkenal itu dari trip kalau nggak salah, ada seorang ibu memang badannya gemuk, jadi dia terkenalnya malah ibu mortir. Ibu Morte. Ya karena dia bawa ini Morte. ininya mortir untuk apa, nembak. Untuk nembak ya. Nah kalian tuh jangan seneng-seneng aja loh, betul loh. Coba deh punya hati nurani, mengasah sini. Jangan asal memoles nih fisik, betul loh. Ini nggak tahu mau dimasukin apa nggak meredap sini. Oh ini kayaknya Bu Mega ngomongnya nggak berharga, sangat berharga. Jadi kalau tidak, kalau tahu-tahu negara memerlukan kamu untuk perang, seperti sekarang tadi yang Mbak bilang kayak apa, menunjukkan sebuah, saya gampang sekali mengerti bahwa kalau seorang ibu itu biasanya kan mendekap bayinya, tapi kan sisi lainnya kan sudah begini itu artinya sudah menjadi mayit kan, jenazah. Masa kalian nggak punya rasa iba? Jangan hanya nyari berita lalu kamu pelintir. Makanya saya selalu bilang, awas ya, kalau hoax ibu lagi saya sue kalian. Oh enggak, ini benar. Untuk membuat kalian itu menjadi seorang yang berguna, tidak hanya mencari penghidupan semata, hanya dengan apa, mencelakakan orang. Kamu kan menghumiliat saya loh, tapi mana saya pernah membalas. Ya, siapa yang suka hoax saya, yuk ngaku. Ayo, begitu loh. Saya memang kenapa tidak mau sih untuk berwawancara dan lain sebagainya. Ya karena saya lihat kalian ini hanya mengejar berita, tapi tidak mengerti maknanya. Iya Mbak. Ya. Nah situ langsung ngerti kan. Ya sama aja. Karena saya bilang politik itu kehidupan. Jadi kalau ada orang bilang politik is politics, wrong.
Karena benar kan kalau lihat sekolah saja ada politik sosial, ekonomi politik, ya toh, politik sejarah, itu kan berarti kehidupan. Ya tapi Geopolitik. ya, Geopolitik. lah ya kan. Tapi masa kini saya kurang mengerti, hanya untuk mengejar target begitu. Ya adik-adik kita ini yang sebenarnya pintar-pintar tidak diajari menjadi seseorang yang berkualitas. Saya belum lihat loh ada seorang wartawan itu yang menurut saya banyak teman wartawan senior seperti Om Situ Morang itu juga termasuk. Jadi beliau tuh betul-betul menurut saya kaliber berat. Jadi masa kalian hanya mau gini-gini aja sih? Belajar tuh. Hidupkan di sini. Api yang ada di sini. Saya bilangnya api nan tak kunjung padam. Karena itu benar manusia nanti jadi robot. Kalau hanya ini beliau pasti ngerti maksud saya. Kalau kalian belum tentu ngerti apa sih ibu ngomongnya. Kan maunya cari satu berita yang bombastis. Makanya saya udah bilang saya nggak mau loh. Kalau urusan politik, apakah kamu mau bertanggung jawab kalau saya ngomong soal politik? Ya, beranikah kamu untuk mengatakan kebenaran apa yang akan saya katakan? Ya, janji dulu. Makanya nggak usah deh. Banyak saya politik di segini-gini banyak. Iya, jadi oke ya, sudah ya. Cukup ya. Oke. Wah, terima kasih. Tidak ada di sini tidak ada IKN. Apa? Nanti ya. Kamu? Saya? Ya tanya sama yang punya dong. Cukup ya. Cukup ya. Tuh jangan Cukup ya. mancing-mancing. Kamu mau tanggung jawab. Kalau saya ngomong yang sebenarnya, beranikah kamu bertanggung jawab? Benar? Benar. Kalau dipanggil polisi, beranikah kamu? Hai. Ya, oke. Terima kasih.